didiskusikan melalui grup Telegram di kelas. Terima kasih kami ucapkan. Saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya izin untuk undur diri karena undur diri videonya sama suaranya. Tapi saya tetap terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Amran Hafsan selaku narasumber kita pada hari ini. Apakah Bapak Amran Hafsan sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya, siap. Oke, waktunya dipersilahkan Pak. Oke. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Semangatnya harus ya, pagi ya. Okay. Harus pagi. Ya, meskipun di sini sudah menjelang waktu petang di sini sudah hampir waktu sore. Ini jauh-jauh ini saya ke mana? Palembang. Di mana Bu? Ini di mana Bu Tari? Palembang ya? Iya Pak. Aku Selatan Bapak. Oh, tuh. Palembang Bapak itu ke Pulau provinsinya, Sumatera. Sumsel Tari. Iya, Pulau. Oh iya. Iya. Baik. Jadi yang pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT telah banyak memberikan kepada kita hidayah, karunia ya, berupa kesempatan seperti ini untuk berbagi bersama ya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari ya. Mungkin kita nantinya kebanyakan kita sering-sering saja ya diskusi bersama. Karena materi Ibu sebenarnya mungkin materi yang sering Bapak Ibu teman-teman semua sering dapatkan ya. Jadi nantinya mungkin beberapa hari ke depan itu kita akan kebanyakan diskusi saja sering-sering. Nah, kesempatan seperti ini Bapak Ibu teman-teman semua ini adalah kesempatan yang sangat langka ya. Karena mungkin di waktu yang bersamaan mungkin banyak rekan-rekan kita ya sama dengan kita, seprofesi dengan kita juga sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik. Tapi yang diberikan kesempatan seperti ini adalah yang hadir pada siang hari ini memang orang-orang pilihan ya. Ini menurut saya Bapak Ibu teman-teman semua. Tidak semuanya mempunyai kesempatan yang sama seperti ini. Ya, jadi yang hadir pada siang hari ini memang teman-teman Bapak Ibu adalah saya mau bilang, yang berani keluar dari zona nyaman. Ya, bayangkan loh, ini kan akhir pekan ya, Sabtu ini akhir pekan. Biasanya kalau akhir pekan sama dengan saya Bapak Ibu, kalau akhir pekan itu biasanya saya berkunjung ya rumah. Itu ada sekitar 200 km dari kota Makassar. Ya, biasanya saya ini berkunjung. Nah, dan di saat-saat seperti ini saya juga masih sempat berbagi dengan teman semua. Artinya memang kita ditakdirkan untuk bertemu, berbagi bersama ya, dan tidak semua punya kesempatan yang sama dengan kita. Maka beruntunglah yang hadir pada siang hari ini ya. Oke. Ya, jadi materi yang diberikan yang diamanakan kepada saya adalah itu dengan di flyernya adalah bagaimana membuat suatu video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Ya, video pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan timingnya sebenarnya. Waktu-waktu seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini, yang itu sangat bagus ya kita kita kreasikan ya, kita buat untuk diberikan kepada peserta didik kita. Itu, apalagi ini mungkin di saat sekarang ini mungkin sudah ada yang sudah tak muka langsung ya, tapi di parah-parahnya kemarin pandemi itu paling bagus itu sebenarnya video pembelajaran ya, karena beberapa yang saya saya random ya teman-teman guru di beberapa daerah itu
caranya itu mereka hanya berupa kirim file, ya ada juga yang kirim video. Tapi menurut beberapa yang saya tanya juga ternyata memang paling efektif kalau melalui video seperti ini dibanding kalau kita langsung Zoom ya ataupun Google Meet. Ini hanya berapa rekan-rekan guru yang saya tanya ya, begitupun dengan siswa. Ya, jadi dengan video pembelajaran seperti ini, selain siswa mendapatkan materi langsung dari gurunya, ya, siswanya juga bisa langsung melihat, oh guru matematika aku seperti ini, guru IPA saya namanya ini, mukanya seperti ini. Karena sekarang ini apalagi yang kelas 1 SMP ataupun di kelas 10 yang baru masuk mungkin itu banyak yang tidak kenal gurunya ya, tidak kenal muka gurunya. Jadi tidak apa-apa. Kita mulai seperti ini, kita buat video pembelajaran yang nantinya selain Bapak Ibu bisa membuat video-video pembelajaran, Bapak Ibu diproyeksikan ke depannya itu juga bisa menjadi saya istilahkan saja konten-konten kreator ya. Nantinya Bapak Ibu teman-teman semua pada saat kembali ke sekolah itu bisa berbagi dengan rekan-rekannya untuk membuat suatu video pembelajaran. Itu. Kemudian lalu kenapa saya harus menggunakan Camtasia? Karena Bapak Ibu alasannya sederhana ya. Karena Camtasia ini yang saya bukan kuasai, yang saya tahu ya Bapak Ibu ya. Bukan saya juga belum terlalu mahir, belum juga terlalu menguasai ya. Selama ini apalagi di flyer itu saya dicantumkan nama channel saya itu Ruan Tentor, itu semua video-video yang dari situ itu saya buat dari Camtasia. Jadi Bapak Ibu ada beberapa, saya pernah juga mengadakan pelatihan seperti ini di beberapa daerah ya yang dekat dari Makassar, itu mau menggunakan aplikasi yang lain, misalkan KineMaster ataupun misalkan Filmora, itu silakan saja, boleh-boleh saja ya. Cuma yang karena saya diberikan amanah, berarti saya harus menentukan bahwa Camtasia yang harus saya gunakan ya. Ya seperti itu. Tapi kalau nanti ke depannya Bapak Ibu teman-teman semua mau menggunakan KineMaster ataupun Filmora ataupun aplikasi yang lain, maka silakan saja, no what ya, tidak apa-apa. Intinya Bapak Ibu harus membuat suatu produk berupa video pembelajaran. Izinkan terlebih dahulu saya share screen ya. Saya mau menampilkan sedikit materi. Ini saya tidak sempat membuat suatu tutorialnya ya. Tutorialnya hanya pengantar saja. Karena yang namanya workshop seperti ini bagus kalau langsung dipraktikkan. Tunggu dulu ya. Nah, apakah sudah kelihatan di layar perangkatnya, Bu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi ini saya buat cuma 2 slide saja ya, 4 slide. Oke. Jadi ya. Nah, oke, saya perkenalkan terlebih dahulu tentang Camtasia ya, Camtasia Studio. Jadi Camtasia Studio ini merupakan salah satu software ya, salah satu aplikasi. Sebenarnya Camtasia Studio ini adalah apa? Dia semacam aplikasi perekam layar. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya ya, Camtasia Studio ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk merekam layar. Ya, merekam layar. Jadi semua aktivitas-aktivitas yang ada di tampilan desktop kita ataupun komputer ataupun di laptop itu bisa kita rekam ya dengan menggunakan Camtasia Studio ini. Jadi sebenarnya berbicara tentang perekam layar, aplikasi perekam layar. Jadi banyak juga aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat maksud saya untuk merekam layar dari kegiatan yang ada di desktop kita. Apa diantaranya? Boleh juga dengan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu 2013, seri 2013 ataupun 2016, ya. Itu sudah ada fitur bawaannya yang bisa merekam aktivitas layar di komputer. Ya, biasanya kan Bapak Ibu, teman-teman semua, biasanya apalagi kita ini di masa pandemi, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua selama pandemi ini sudah puluhan mungkin atau ratusan ya sertifikat yang dikumpulkan ya, karena begitu antusiasnya Bapak Ibu teman-teman semua belajar di masa pandemi, daripada di rumah saja terus tidak ada yang dibikin, tidak ada dibuat, mending ikut kegiatan-kegiatan webinar. Nah,
di saat seperti itu kan mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua tidak sempat mencatat ya materi yang diberikan oleh pemateri di acara webinar ataupun workshop seperti ini. Maka digunakanlah, kita butuh bantuan yaitu aplikasi perekam layar. Camtasia salah satunya. Ya, jadi kita rekam semua yang disampaikan oleh pemateri. Ya, jadi kalau sewaktu-waktu kalau misalkan kita butuh lagi, kita mau review kembali materinya, tinggal dibuka hasil rekaman yang tadi. Nah, tentunya Pak Ibu, teman-teman semua, bukan cuma sampai di situ. Ya, tidak sekedar hanya untuk direkam. Ya, yang namanya direkam itu berarti proses ya. Rekam itu namanya proses, salah satu proses dalam pembuatan suatu video. Ya, jadi ada prosesnya di sini, ada setelahnya. Nah, kalau kita buat dimanapun, kalau kita mau membuat suatu video, pastinya kan direkam. Ya, nah, jadi kalau misalkan rekaman dari Camtasia ini itu belum sepenuhnya menjadi suatu video, mesti kita harus convert ya, mesti kita harus, kalau di istilah pembuatan video itu bahasanya di render ya, di rendering. Artinya dijadikan suatu video. Nah, setelah dijadikan video seperti itu, maka itulah yang bisa kita putar ulang. Karena kalau hanya sekedar proses perekaman itu belum bisa dijadikan dalam bentuk belum bisa dikatakan suatu video. Ya. Oke, seri terbaru dari Camtasia sekarang adalah seri yang 2021 ya, atau Camtasia 9. Ya. Saya kurang tahu apakah sudah ada seri 10. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, nah di sini ada tips dalam membuat suatu video pembelajaran. Yang paling pertama, jadi kita ini Bapak Ibu, bukan kita mau membuat suatu video yang yang wow ya, tidak usah terlalu membuat yang seperti itu ya, tapi setidaknya kita akan mendekati video-video yang profesional ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu video yang profesional banget ya, memang videonya itu keren ya, seperti yang sering kita lihat di televisi ataupun di channel-channel YouTube yang memang populer ya, itu kan mereka tidak sembarang membuat suatu video, mereka itu ada memang beberapa tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama pastinya adalah kita harus merancang terlebih dahulu alur video yang akan dibuat. Ya, gunanya apa? Ya inilah, supaya lebih terarah dan terorganisir. Jadi tidak langsung ini kita membuat video. Oke, ambil kamera, action, sudah ya. Tidak langsung begitu ya. Kita harus punya rancangan. Oh, saya mau membuat suatu video yang seperti ini. Di awal-awal video itu ada pembuka di mana, ini contoh saja Pak Ibu ya, contoh saja, nantilah sebentar kita praktikkan. Nah, misalkan di awal video itu ada pembuka misalkan kita sendiri ya, kita atur. Oh, di sini di deskripsi video ini di awal-awal itu mungkin saya hanya menjelaskan sekitar 2 menit saja ya. Jadi kita menjelaskan, oh di menit 1 sampai menit kedua atau menit ketiga saya menjelaskan tentang materi yang akan saya ajar. Ya, saya sampaikan kepada siswa bahwa materi yang akan dipelajari di video ini adalah bla 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 bla. Dijelaskan poin-poinnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian di menit kesekian, misalkan menit keempat dan seterusnya, misalkan menit ke-15, nah saya menjelaskan materi ini. Kemudian di bahagiannya nanti saya akan menambahkan beberapa gambar dan lain-lain. Jadi itu semua harus dipikirkan, dirancang, dan dibuat Bapak Ibu ya. Dibuat. Tapi kalau misalkan kita sudah biasanya, ini bocoran saja Pak Ibu ya. Ya, jadi saya suka membocorkan apa-apa tips dan lain-lain. Jadi bocorannya Bapak Ibu kalau sudah sering membuat suatu video, sudah mahir, itu tidak terlalu detail lagi kita buat rancangan seperti ini. Biasanya hanya yang diberikan garis-garis besarnya saja. Ya, seperti itu. Nah, siapkan naskah video.
Nah, ini yang kedua buat teman semua. Siapkan naskah video di sini. Naskah video ya boleh tadi yang rancangannya ya, rancangannya juga bisa juga disiapkan apa-apa yang akan kita masukkan di video tersebut. Ya, apa yang akan kita jelaskan di situ. Ya, kalau misalkan kita sebagai tenaga pengajar, ya, tenaga pendidik, guru, maka kita bisa siapkan naskah bahan ajar yang akan kita tampilkan di video. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, teman-teman semua, siapkan media penunjang lainnya seperti mikrofon, ya, mic-nya. Seperti yang saya pakai ini, ya. Ini mic kecil, terus sama mic yang besar. Ya. Kita ini bukan mau tampil di acara orkes, ya, bukan. Ya, ini mic yang kecil saja. Kemudian bahan presentasi tadi sudah disebutkan. Kemudian kita juga siapkan webcam, ya. Boleh webcam yang dari laptop, ya seperti yang saya gunakan sekarang, ataupun boleh juga yang pakai eksternal, ya, yang dipasang. Ini bila diperlukan, ya tergantung Pak Ibu lah. Makanya di sini diatur di bab pertama, di poin pertama di sini, ya, menit 1 sampai 3 yang muncul, kemudian misalnya apa itu yang disediakan. Nah, yang terakhir ini yang keempat, kalau bisa Bapak Ibu ditutup saja semua aplikasi yang tidak mendukung proses pembuatan video, ya. Ini hanya disarankan bagi Bapak Ibu yang spesifikasi laptopnya tidak terlalu ini, ya. Takutnya nanti proses proses perekamannya nanti agak sedikit mengganggu, ya. Apalagi aplikasi Camtasia ini agak sedikit berat, ya. Oke, jadi ini beberapa yang dibutuhkan, tapi tidak semuanya harus ada, ya. Kalau ini sedikit berbagi, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau saya pribadi yang saya pakai itu cuma 3 saja, ya, laptop. Yang pertama, yang kedua adalah saya butuhkan mic seperti ini. Mic yang sudah tersambung dengan headset, ya, dengan saya sesekali butuh webcam, ya, yang eksternal yang memang kualitas gambarnya bagus. Baik, saya langsung praktikkan saja, ya, ini saya demokan saja, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Tunggu dulu, saya mau izinkan tutup dulu ininya, Bapak Ibu, gambar video saya, ya, karena takutnya agak terlalu berat kalau saya jalankan. Oke, ini saya izinkan share screen kembali. Saya mau perlihatkan ini. Oke, ya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, teman-teman semua. Sini. Tunggu dulu Bapak Ibu, ya, teman-teman. Oke. Jadi sudah dilihat, ya, Bapak Ibu, teman-teman semua di layar perangkatnya? Ya, sudah, Pak. Oke, baik. Terima Pak. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, pastikan bahwa kita sudah menginstal dari aplikasi Camtasia. Ya, jadi ikon dari Camtasia ini logonya, ya. Untuk Camtasia itu seperti ini gambarnya, ya. Ada huruf C yang dimodifikasi. Nah, ini kalau kita buka, ya, kalau kita enter, itu pilihannya seperti ini, ya. Perangkatnya Bapak Ibu. Kalau makan Bapak Ibu, teman-teman semua, itu belum pernah, baru pertama kali menggunakan Camtasia, maka tampilannya seperti ini, kecuali ini karena saya sering membuka Camtasia, ya, jadi semua yang sudah dibuka itu akan tampil di sini. Ya, jadi saya jelaskan sedikit saja yang digunakan, ya, tidak semuanya dari bagian Camtasia ini yang saya jelaskan, cukup yang fitur-fiturnya saja yang digunakan dalam membuat video pembelajaran. Dan saya yakin kalau kita sudah kuasai
beberapa fitur dari Camtasia ini, maka kita sudah bisa membuat suatu video pembelajaran yang sedikit ya powerful ya. Karena saya juga Bapak Ibu ini maaf juga sebelumnya tidak semua dari fitur-fitur Camtasia ini saya kuasai ya, hanya yang sering saya gunakan itu yang saya mau bagi ke Bapak. Membuat pertama kali ya. Kita membuat pertama kali ini, kemudian new from template. Saya belum pernah klik-klik ini, ya. Saya belum pernah klik ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah install dan kemudian open project di sini kalau sudah pernah kita membuat suatu produk dan kita mau membukanya ya, apakah itu untuk diedit atau dirender ulang. Nah, katakanlah kita baru memulai Bapak Ibu, teman-teman semua, maka kita klik pertama kali new project. Ini Bu Tari, apakah ini direkam ya? Meeting kita direkam? Iya Pak, direkam. Oke, bagus. Supaya Bapak Ibu teman-teman semua bisa diputar ulang. Oke. Oke, kita klik new project ya. Oke. Oh iya, ini yang lupa saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua wajib subscribe terlebih dahulu channel dari Ruang Tentor ya. Iya. Promosi kapan lagi ya? Oke, jadi kita sabar ya, ini ditunggu dulu. Ini biasanya proses terbukanya ini tergantung spesifikasi laptop yang digunakan. Ya, di sini saya menggunakan laptop yang spesifikasi RAM-nya 4 GB Core i3. Ya, memang agak sedikit loading ya. Makanya kalau mau agak sedikit cepat, ditutup dulu aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak terlalu mendukung ya, yang tidak terlalu digunakan dalam video. Oke, ini sudah tunggu beberapa saat. Ya. 1, 2, 3 mana? Belum. Oke, ditunggu. Pak Amran, channel Ya. Ruang Tentornya sudah kembali kah? Sudah kembali dari Alhamdulillah. hari Minggu, dibajak sekitar 1 minggu. Wah, perjuangan ini. Ini saya sedikit berbagi ya, sambil menunggu terbuka ini sedikit berbagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi tolong jangan sembarang klik link-link ya, Bapak Ibu. Tolong jangan sembarang klik link-link. Ini jangan dibilang apalagi kalau ada promosi kuota gratis dari pemerintah, itu hoax semua itu. Tolong jangan diklik itu ya. Sudah ada korbannya, saya korbannya. Dibajak, dihack, ini saya punya channel 1 minggu. Oke. Nah, ini kalau sudah aktif menu-menunya berarti sudah terbuka. Ya, beberapa teman-teman semua saya pernah membawakan materi ini 2 kali di daerah yang sama, itu menggunakan Camtasia Studio seri 8. Itu tidak masalah, sama ya, sama. Jadi kalau misalkan ada yang Camtasia yang sama dengan ini yang saya gunakan, boleh menggunakan Camtasia Studio seri 8 juga, itu boleh juga. Cuma dari segi tampilan itu berbeda, tapi menunya sama. Ya. Menunya sama, tapi yang namanya serinya itu agak sedikit naik levelnya ya. Tentunya ada beberapa fitur-fitur yang tidak sama dengan di seri ke-8. Nah, di Camtasia seri ini 2021 ini saya akui lebih bagus dibanding yang seri ke-8 ya. Itu ada sedikit perbedaannya. Dan memang
saya nyaman pakai yang Camtasia Studio yang seri terbaru ini 2021. Nanti Bapak Ibu bisa dibagikan nanti softwarenya ya. Oke, nah kita mulai dari, nah ini di sebelah atas ini, sebentar ini ya, nanti ini kita lihat. Yang di sebelah kiri ini, ya, untuk yang perhatikan yang di sebelah kiri di sini, Bapak Ibu, ada media, ada library, kemudian ada favorit. Tidak semuanya ini saya sampaikan tadi, tidak semuanya fitur-fitur di Camtasia ini itu saya gunakan Bapak Ibu. Jadi saya tekankan lagi, hanya beberapa fitur-fitur yang sering saya gunakan itu yang saya cuma mau berbagi ke Bapak Ibu teman-teman semua. Nantinya kalau misalkan ada yang mau utak-atik silakan, nanti kita sama-sama pusing ya sebentar kalau kita perhatikan. Oke. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu teman-teman semua adalah jadi ini media ya. Dulu kita bahas ya, media. Jadi media ini Bapak Ibu adalah ketika kita mau merekam ya, hasil rekamannya itu tersimpan di sini ya. Kemudian ataukah kalau kita mau menambahkan video dari luar, misalkan kita membuat suatu video ini, tapi ada yang kita mau tambahkan. Apakah kita mau tambahkan itu gambar ataupun misalkan video, itu boleh. Nanti kita tambahkan dan tersimpan di sini. Sebentar cara menambahkannya. Kemudian library di sini adalah beberapa aset. Iya. Beberapa aset yang tersedia di Camtasia. Aset-aset apa saja? Boleh ada di sini aset untuk menambahkan apa ceritanya? Menambahkan musik ya. Kemudian menambahkan animasi, menambahkan juga gambar-gambar. Ya, sebentar saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan ini karena jujur saja Pak Ibu, tidak semua dari, saya ulangi lagi ya, saya harus tekankan tidak semua dari fitur Camtasia ini saya tahu. Ya. Kemudian ini untuk menambahkan beberapa, kalau misalkan di video itu, di video nanti itu akan ada ditambahkan beberapa kalimat-kalimat ya berupa penjelasan dari video kita, itu nanti kita gunakan menu ini. Kemudian transisi itu kalau di PowerPoint itu kan perpindahan slide ke slide berikutnya itu biasa ada gambar animasinya ya, transisinya. Di sini juga begitu pun. Jadi kalau misalkan kita tambahkan beberapa video dan dari video yang satu pindah ke video yang lain, kita mau buatkan semacam animasi, maka kita buatkan transisi seperti ini. Tinggal kita pilih ya. Kemudian animasi, nah nantilah kita lihat ini kalau sementara proses perekaman dengan cursor efeknya. Ini kalau misalkan pada saat perekaman layar, ya kita mau menambahkan animasi-animasi khusus pada cursor yang kita gunakan. Ya, oke. Kita mulai dari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mulai dari menyiapkan tampilan ya, tampilan dari video. Ini kita ambil keseragaman ya, kita seragamkan, kita ikuti tampilan dari apakah tampilan laptop ataupun di HP. Tampilan maksud saya begini, tampilannya itu adalah rata-rata hampir semua tampilan layar dari laptop ataupun di HP itu menggunakan rasio perbandingan ya 16:9. Ya, 16:9. Ya. Tidak sama di laptop-laptop yang jadul ya, yang dulu-dulu itu masih ada rasio perbandingan 4:3. Ya, 4:3 itu kalau misalkan kita membuat suatu video tampilannya itu tidak full layarnya seperti ini. Ya, biasa terpotong. Jadi kita menggunakan yang 16:9. Kegunaannya supaya biar kita buka di perangkat yang lain, apakah di laptop ataupun di HP, itu tampilannya menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan dengan tampilan kita menggunakan perangkat apa, ya, seperti itu. Termasuk juga misalkan kita mau upload di YouTube itu kan dia menggunakan rasio 16:9 atau dalam pixel itu dia
1280 banding 720 piksel ya. Nah, di mana diatur itu Bapak Ibu, teman-teman semua? Itu gampang sekali diatur. Itu caranya itu kita klik kanan saja ini, kita klik kanan yang kanvas ya istilahnya ini. Iya, biasanya orang istilahkan dengan kanvas ya. Ya, kita klik kanan di sini. Ya. Klik kanan, kemudian kita pilih project setting. Nah, di sini. Ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi di sinilah nanti dilihat tampilan dari semua video yang kita buat, yang kita edit ya. Kemudian nantinya videonya itu akan bagaimana tampilannya, itu dilihat di sini. Nah, ini latarnya warna hitam tapi bisa kita ganti. Caranya itu, nah ini kita klik project setting. Kemudian, nah ini kita perhatikan Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini direkam ya. Dilihat saja nanti hasil rekamannya disimak ulang. Nah di sini kita pilih ya, kita pilih yang 1280 kali 720 piksel atau setara dengan kualitas 720 HD. Ini saja yang kita gunakan. Ya, ini yang hampir semua orang menggunakan. Kalau kita pilih 720 HD ini kualitas gambarnya itu sudah lumayan sekali. Ya, sudah terang ini gambarnya. Oke, ya jadi lebarnya 180 kemudian ke tingginya ya 720 piksel. Kemudian kita bisa pilih latarnya, warnanya ya. Untuk warnanya ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ini warnanya sebenarnya bersifat opsional ya. Biar kita ganti ataupun tidak diganti tidak ada masalah karena nantinya ini akan bakalan tertutup semua ini pada saat kita lakukan proses perekaman. Ya, jadi tapi kalau Ibu mau ganti silakan. Ya, misalkan di sini saya ganti warnanya misalkan ini ya. Oke. Ini warna andalan. Oke. Agak sedikit cerah ya. Oke, kalau sudah di ini maka tinggal kita terapkan apply. Oke, nah ini sudah ukurannya sudah 1280 kali 720. Ya, 180 kali 720 piksel ya. Saya ulangi, saya lihat lagi. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua, setelah kita siapkan ininya ya, yang latarnya seperti ini, maka kita juga siapkan bahan ajar yang akan kita masukkan nanti di video. Kayak seperti yang saya bilang tadi bahwa kita butuh ya ini rancangannya sudah ya. Ini siapkan naskah video yang akan kita masukkan di proses di video nanti. Nah, di sini saya sudah siapkan juga bahan ajar yang akan saya masukkan nanti, yang akan saya jelaskan, bukan dimasukkan maksud saya. Bukan dimasukkannya, tetapi ini nanti yang akan saya jelaskan di video yang akan saya buat. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu, ada PowerPoint yang saya munculkan. Nampak ya? Ya, jadi di sini halo Pak Ibu, teman-teman semua sudah dilihat ya? Iya Pak, sudah. Iya, baik. Oke, saya kira kabur semua peserta. Masih Pak, masih bergabung di sini. Oke. Baik, saya lanjut. Jadi ini saya sudah siapkan juga bahan ajar yang akan saya gunakan nanti, yang saya akan jelaskan pada saat saya membuat suatu video. Oke, ini sudah siap. Kemudian Camtasia-nya juga sudah siap digunakan. Ya, kalau Bapak Ibu boleh disiapkan mic nanti pada saat merekamnya nanti. Jadi kalau nanti ada tugasnya, Bapak Ibu boleh menggunakan mic supaya suara-suara di sekitarnya itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu masuk di laptop ataupun di perangkatnya. Oke. Nah, kita simpan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kita simpan dulu ini, kita Ctrl S. Kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Di mana kita mau simpan ini? Kita simpan di dokumen saja. Ini saya berikan nama file. Coba ya.
Oke, ini kita coba-coba saja. Oke, nah sudah. Nah, apalagi yang disiapkan Bapak Ibu? Jadi pada dasarnya, oke, ada muncul seperti ini. Oke, kita klik oke saja. Ya, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, teman-teman semua tidak terlalu banyak yang kita butuhkan pada saat kita mau membuat suatu video pembelajaran. Ya, yang penting Bapak Ibu mau membuat, ya. Ya, itu saja yang paling penting. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua mau, nah pasti akan dimudahkan. Caranya seperti ini, gampang sekali buatnya. Jadi siapkan saja bahan ajarnya, Camtasia-nya sudah diinstal, dan tidak usah terlalu banyak yang bukan dikuasai, mau diutak-atik di fiturnya di sini. Ya, seiring sejalannya waktu, nanti Bapak Ibu akan mahir menggunakan Camtasia, termasuk saya pribadi. Ya, saya juga belum terlalu kuasai ini Camtasia. Oke. Nah, ini langkah awalnya sudah bisa, sudah dibuat. Nah, sekarang kita mulai proses perekaman. Nah, ini proses perekaman Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita tinggal klik saja yang di sini, ya. Kita klik record. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nantilah kita tambahkan media-media gambar-gambar yang lain itu belakangan ya. Yang penting Bapak Ibu kita merekam saja dulu. Adapun kalau misalkan ada yang mau ditambahkan gambar ataupun musik, ataukah ada mau dimasukkan juga video, itu bisa nanti pada saat proses editingnya. Ya, kita tunggu sampai ada muncul. Tadi sudah saya klik yang tombol rekornya ya, rekornya. Nah, sekarang ada muncul seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, ini ya. Ya, diperhatikan di sini ya, ada 4 di sini. Di sini screen 1, maksudnya di sini yang nampak ya. Yang ini yang mode rekam akan muncul di sini. Ya, kebetulan yang ini yang saya akan rekam. Jadi saya bilang tadi disiapkan terlebih dahulu yang akan kita masukkan nanti, yang akan kita rekam, yang akan kita jelaskan di video. Itu muncul di sini. Kemudian yang berikutnya di samping kanannya ada di sini ikon dari webcam ya atau kamera. Nah, ini boleh kita aktifkan, boleh juga tidak. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau saya aktifkan ini, maka akan muncul gambar seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Nah, di sini gambarnya ini cuma tidak full ya. Tidak, masih ada yang gambar di sebelah kiri kanannya di sini hitam. Coba kita ulangi ya. Kita ulangi. Ya, biasanya langsung full satu layar begini. Ya, biasanya tapi tidak apa-apa. Ini tidak ada masalah. Cuma nanti gambarnya, gambar muka kita yang muncul nanti itu ya berbentuk persegi ya. Tidak berbanding 16:9 tadi. Tapi tidak ada masalah. Nah, kemudian di samping kanan lagi ya Pak Ibu ada di sini mikrofon di sini. Artinya kalau kita harus pastikan ya bahwa mic-nya di sini berfungsi. Kalau dia ada yang goyang-goyang. Ada di sini yang artinya berfungsi ya. Suara mic kita di sini berfungsi. Mic dari laptop kita ya. Ini yang kita boleh diatur-atur di sini. Ya kalau seperti ini berarti tidak ada suara yang masuk ya. Kalau bisa kita dibuat full saja seperti ini. Kemudian ini sistem audio saya belum tahu apa. Saya biasanya kalau merekam Bapak Ibu, saya biarkan saja seperti ini. Ya, ini tidak usah diutak-atik. Jadi yang dua sebenarnya ini. Ya, yang menggunakan kamera dengan mic-nya. Kalau Bapak Ibu mau dimatikan mic-nya, ya boleh. Tapi saya sarankan Bapak Ibu diaktifkan saja kamera laptopnya ya. Jadi dalam proses pembuatan video itu dimunculkan saja gambar mukanya. Karena kan nanti ini videonya akan dibagikan ke peserta didiknya, akan dibagikan ya. Jadi supaya siswa kita di sekolah bisa mengenali juga gurunya. Nanti misalkan nama gurunya itu Sulistiawati ya, tapi dipanggil Bapak ya.
guru matematikanya. Bilang, saya mau ketemu Bapak Sulistiawati, guru matematika. Ya ini nanti, ini akibat guru siswanya ini tidak terlalu tahu gurunya ya. Oke, jadi depan saja kameranya di sini. Nah, kalau sudah dirasa cukup, oh ya, ini harus dibuat dalam di slideshow terlebih dahulu ya. Kita seperti ini. Jadi kalau sudah siap, ini untuk direkam, baru kita mulai klik start. Oke. Ini perhatikan saja Bapak Ibu. Oke, ini tinggal tunggu di sini 3 2 1. Oke. Ini sudah mulai proses perekaman. Ya, jadi kita menjelaskan Bapak Ibu. Ini kita sudah mulai merekam. Saya juga seperti ini ya. Nantinya ini hasilnya akan ada gambar seperti ini ya, penjelasan seperti ini juga. Jadi kita menjelaskan ya, misalkan kita menjelaskan pertemuan pertama misalkan. Kita jelaskan, kita sampaikan ke peserta didik. Jadi kita bercerita, kita menjelaskan di depan laptop ini seolah-olah ada siswa di depan kita. Ya, jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini adalah pertemuan pertama anak-anak semua. Materi pada pagi hari ini adalah ini. Kita jelaskanlah ya, seolah-olah memang siswa kita ini ada di depan kita ya. Kita menjelaskan ya sampai kita dibilang ini, kenapa ibu kini berbicara sendiri di kamar ini ya, kayak orang gila. Padahal tidak ya. Jadi paling, tapi jangan juga terlalu lama kita jelaskan, mungkin hanya sekitar setengah jam paling lama ya kita menjelaskan di depan kamera seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lagi asik-asiknya menjelaskan, tiba-tiba ada keperluan di luar, itu bisa kita di pause dulu pertama kali ya. Di pause dulu untuk sementara. Misalkan saya klik ini tombol pause-nya. Ya, kita boleh, kalau ada yang kita mau buat bikin di luar, silakan. Ataukah misalkan kita sementara menjelaskan tiba-tiba lupa bahan, ya, ataupun kan kita bisa menjelaskan sambil melihat buku ya di depan kita ini, itu boleh ya, supaya hasilnya nanti akan lebih bagus. Nah, setelah itu bisa dilanjut lagi. Nah, bisa dilanjut. Ya, ini bisa digeser sebenarnya Pak Ibu. Ya, ini bisa digeser seperti ini. Oke, jadi kita tekan lagi sampai misalkan saya mau cukupkan sampai 2 menit saja ya, 2 menit. Nah, kita tunggu berapa saat sampai 2 menit, kemudian saya tekan tombol stop. Oke. Ya, oke, ini tekan tombol stop ya. Ini katakanlah sudah selesai semua kita jelaskan dari isi materi ini. Ya, ini kan yang kita jelaskan sebenarnya. Kemudian kita tinggal klik stop ya kalau sudah. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini. Ini kita no saja. Oke, kalau sudah, kemudian kita tinggal kita klik yang tanda silang di atas, kita tutup. Oke. Ini juga kita keluar. Kemudian kita masuk ke Camtasia. Nah, ini sudah tersimpan otomatis di sini, ya. Sudah tersimpan otomatis di sini. Oke. Sampai di sini dulu Pak Ibu ya teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya mau ternapas terlebih dahulu. Silakan, saya akan berikan untuk sementara ke moderator. Kak Tari, Bu Tari, silakan. Ya baiklah, terima kasih Pak Amran Hapsan atas materinya. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan, silahkan angkat tangannya pada layar dan menyalakan kameranya. Sebelum saya lanjut ya, saya mau atur nafas dulu. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Tunggu dulu kata Pak Amran. saya mau
Minum dulu. Oh iya, Ya, kenapa? Tadi kan Saya ada. mau izin minum dulu. Iya ya Pak, ya silakan Pak. Ya. Silakan Bu Tari, silakan lanjut. Iya. Saya sing ke belakang. Ya. Tadi kan ada penjelasan mengenai cara merekam video dengan Camtasia ya Pak ya. Nah Ya. ini mungkin Bapak Ibu di sini bingung kalau misalnya tidak langsung menginstal aplikasi Pak di laptopnya masing-masing. Jadi gimana? Apakah setelah materi ini mau dibagikan aplikasi Camtasianya atau bagaimana? Saya bisa bagikan sekarang. Sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin tidak apa-apa kalau Bapak Ibu teman-teman semua kalau ada yang mau sementara menginstal, nyimak juga. Nanti kan nanti ini rekamannya bisa dibagikan ya. Bisa di. Iya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau langsung perhatikan sekarang, silakan. Jadi ini ya, tidak ada masalah. Ini apakah sudah Bapak Ibu teman-teman semua, Bu Tari sudah ada ya ininya, sudah pernah dibagikan aplikasinya, softwarenya? Belum Pak. Oh belum. Oh ya, saya kirim sekarang ya di grup Telegram saja ya, karena kebetulan di grup Telegram ini saya simpan di Telegram. Iya Pak. Mana grupnya? Ya, ini sudah saya kirim di grup Telegram. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua ini untuk membuat suatu video ini itu mudah sekali caranya dengan menggunakan Camtasia. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua ada yang pernah membuat suatu video dengan menggunakan aplikasi yang lain, itu silakan ya. Nanti kita bantu juga karena fitur-fitur karena yang saya perhatikan di KineMaster ataupun di Filmora itu termasuk juga di Bandicam ya, Bandicam. Itu sama sebenarnya, cuma penempatan sama fungsi menunya ya, sama fungsi fiturnya. Cuma dari segi posisi menunya itu agak berbeda, tapi secara umum sama fungsinya. Itu bisa kita kalau misalkan kita mau seragamkan itu boleh juga ya, boleh kita ikuti saja yang diklat sekarang pakai Camtasia gitu ya. Bagaimana teman-teman semua, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau misalkan ini saya boleh lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua, Bu Tari ya dan lain-lain ya, Iya, ini sebenarnya biar satu hari ini selesai ya, Iya selesai. ya Pak ya. Ya, selesai. Apalagi Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir di sini di meeting ini adalah orang-orang yang memang luar biasa ya, pasti dengan cepat membuat suatu produk. Jadi besok ini mungkin tinggal presentase ya, siapa yang sudah membuat video itu bisa ditampilkan di meeting. Saya yakin besok ini sudah selesai videonya ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ya, saya share screen terlebih dahulu.
Jadi kita sudah sampai di langkah ini. Oke, jadi kita sudah sampai di tahap ini, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ini adalah sudah hasil rekaman ya yang sudah kita lakukan tadi. Ya cuma kalau misalkan kita mau lihat di sini atau disimpan dulu ya, kita simpan dulu. Jangan sampai kita sudah merekam ya dengan durasi yang lama, setengah jam atau 1 jam. Kemudian kita lupa simpan ya. Nah, ini kita terpaksa rekam ulang lagi. Nah, kita kontrol saja. Nah, di sini Bapak Ibu ya, teman-teman semua, perlu kita lihat di sini. Yang pertama di sini adalah adanya semacam apa ini? Ini yang menggambarkan pergerakan suara kita ya. Ada yang suara sampai tinggi di sini, maksimal, ada yang rendah. Nah, yakinlah Pak Ibu, teman-teman semua, kalau misalkan kita tidak edit suaranya ini, kalau kita tidak edit suaranya, maka hasil videonya nanti itu agak kecil ya, agak kecil nanti suaranya. Jadi kita perlu up ya, kita naikkan saja suaranya di sini. Caranya itu kita klik kanan, kemudian edit audio. Nah, kita naikkan di sini, kita maksimalkan saja seperti ini. Oke, kemudian begitupun yang suara dari sistem. Ini rekaman yang sistem tadi. Ini kita naikkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian, nah boleh kita putar ulang. Nah, disinilah kita mulai edit hasil rekaman kita. Ya. Nah, kita mau edit. Nah, katakanlah tadi misalkan di sini itu di menit pertama diawali dengan pembuka ya, menjelaskan perkenalan diri. Atau tunggu dulu Bapak Ibu, saya ulangi ya. Ini saya mau rekam ulang. Ya. Saya mau rekam ulangnya. Jadi bisa kalau misalkan mau diulangi rekamannya itu boleh. Ya, ini di delete, kemudian kita rekam ulang. Ya. Ya. Ini saya ulangi saja ya, tidak apa-apa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kan sudah punya rencana ya, rencana dari alur video nanti yang kita buat. Jadi kita berikan durasi, misalkan berapa menit ataupun berapa detik kita akan menjelaskan untuk langkah awal di awal pembukaan video berupa perkenalan diri beserta inti materi yang akan kita jelaskan. Misalkan kita mulai rekam ya di sini. Oke, kita tunggu 3, 2, 1. Nah, kita mulai merekam ini. Kita jelaskan, kita sampaikan ke siswa ya. Jadi misalkan kita menjelaskan ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang statistika ya. Nah, kita jelaskan, perkenalkan diri, kemudian kalau misalkan kita mau cek ya, kita mau cek bagaimana kesehatan siswa, tanya-tanya kabar ya, silakan. Setelah itu kita mungkin durasinya ada 1 menit lah, 1 menit perkenalan seperti itu. Kan di sini waktunya jalan ya, ini kita bisa pantau. Misalkan sampai di menit 1 menit pertama itu kita stop ya, kita stop dulu untuk perkenalan diri. Kita tunggu sampai 1 menit. Tapi ini fleksibel Bapak Ibu ya. Ini fleksibel, tidak harus Bapak Ibu ikuti saya punya cara. Nanti dikembalikan
Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana kreativitasnya dalam mendesain dari pembuka video yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya stop sementara, saya pause ya. Kemudian tekan lagi ya, berikan jeda beberapa menit, detik maksud saya. Ya. Kemudian saya pindah ke slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini saya jelaskan ya pengertian statistika bla 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 bla, dijelaskan dan seterusnya dan seterusnya. Dijelaskan populasi dan sampel ya. Ini jadi katakanlah kita ini menjelaskan di depannya peserta didik kita ya, di depannya siswa kita jelaskan seolah-olah siswa ini ada di depan kita. Ajak interaksi ya, bilang bagaimana apakah materi sudah kalian pahami ya, dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu lah yang tahu ya bagaimana kreativitasnya Pak Ibu dalam menjelaskan. Kita jelaskan, ini kebetulan saya ini matematika ya. Dijelaskan prosesnya, ada soal-soal juga, sudah ada langkah-langkahnya di sini, ya. Dan seterusnya, sampai ya sampai selesai ya. Ini sudah tutup. Ya. Oke, kita tunggu sampai ini. Biasanya kalau kita tekan tombol stop tadi, maka itu langsung mengarahkan otomatis ke tampilan dari Camtasia. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah rekaman yang kedua. Nah, ini yang kita mau edit ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini kita up dulu, kita naikkan suaranya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita berikan tanda tadi. Atau bagaimana Bapak Ibu kira-kira rancangan di videonya. Ya. Kalau yang saya punya, Bapak Ibu, teman-teman semua, biasanya kalau saya buat video itu, tidak semuanya dari muka saya kelihatan di video. Tapi kalau Pak Ibu mau muncul semua gambarnya di video itu, boleh juga. Ya. Nah, ini sudah ada gambarnya di sini, Bapak Ibu. Ini bisa ukurannya diperbesar atau diperkecil, ya. Ini juga bisa disimpan di mana ya, mau ditaruh di mana. Biasanya yang saya lihat itu di YouTube ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, biasanya dia taruh di sebelah kanan bawah ya, seperti ini. Nah, kemudian coba kita putar ya. Oh, iya. Kita mulai merekam. Ya, ini saya, Bapak Ibu, teman-teman semua tidak mendengar ya karena saya pakai headset. Nah, ini kita bisa putar ulang ya, seperti ini. Kita bisa apa namanya? Kita review dulu. Ya. Kemudian kalau kita mau tambahkan semacam apa aksesoris ya, tambahkan aset itu boleh. Mau menambahkan aset dari luar, dari bukan apa di luar Camtasia ini, silakan. Tapi kalau saya sarankan kita pakai saja aset-aset yang digunakan oleh yang di apa namanya yang ada di Camtasia di sini. Ya, itu bisa dilihat di library di sini. Itu di mana tersimpan? Oh ya, ini ya. Nah, kita bisa klik di sini Bapak Ibu kalau misalkan kita mau masukkan nama ya, nama kita itu tinggal kita pilih di sini. Banyak yang tersedia di sini yang bisa kita gunakan untuk kolom nama. Misalkan di sini saya menggunakan yang ini ya. Jadi kita tinggal klik 2 kali ya. Ini kita ganti latarnya. Kalau kita klik di sini, maka otomatis akan muncul di sebelah kanan yang di sini. Ya, untuk mau diganti latarnya mungkin, misalkan saya pilih warna yang ini ya. Kemudian kalau mau ditambahkan, bukan. Oh, bukan ini ternyata Bapak Ibu ya.
Nah, kali ini tepatnya. Untuk mau dimasukkan nama. Oke. Tinggal kita berikan identitas kita ya. Misalkan kita tuliskan nama kita di sini. Oke. Ya. Oke. Ini mungkin nantilah Pak Ibu bagaimana kreativitasnya untuk mau didesain ya sesuai dengan kreativitasnya Bapak Ibu. Ini bisa diatur juga ukuran hurufnya. Nah, ini sedikit tambahan Bapak Ibu. Bagus kalau kita dalam proses perekaman di sini, bagus kalau kita menggunakan background ya, latar belakang yang warna hijau ya, green screen. Ya, tidak mesti harus warna hijau ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menyiapkan itu boleh juga, tidak masalah. Ya, jadi misalkan kita menjelaskan ya pada pertemuan kali ini ya. Kemudian apalagi yang perlu ditambahkan di materi kita? Kalau kita mau menambahkan, misalkan kita menjelaskan di sini ya, tapi kita mau menambahkan lagi ya gambar-gambar seperti ini. Ya, misalkan di sini, ya, misalkan tahukah kamu apa itu statistika? Nah, ini bisa di sini, misalkan pada saat menjelaskan ada pertanyaan tentang, ya, misalkan persepsi ya, ditanyakan. Sebelum masuk di slide ini, ya pokoknya Bapak Ibu lah yang mengatur ya. Itu makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu yang menentukan bagaimana kreativitasnya. Karena apa-apa yang kita mau masukkan di video itu sudah tersedia semua di slide. Makanya kita butuh yang namanya rancangan. Ya. Oh, dirancang. Misalkan saya mau menambahkan pertanyaan seperti ini di video saya. Boleh. Jadi sebelum saya masuk di slide yang berisi materi, saya sambil menjelaskan, misalkan tahukah kamu apa itu statistika, itu saya munculkan gambar seperti ini. Ya. Jadi, nah, kemudian saya pindah ke slide berikutnya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk di slide yang di sini, baru kita menjelaskan. Ya, kalau kita mau menambahkan gambar dari laptop itu boleh juga ya. Cuma saya sarankan kalau kita mau menambahkan aset kecuali gambar-gambar kartun misalkan itu boleh kita masukkan di Camtasia. Ya, baik. Saya kembalikan lagi ke Bu Tari, silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, baiklah Bapak. Untuk peserta yang lain, Bapak Ibu, sampai di sini apakah cukup dipahami atau ada yang belum dipahami? Boleh ditanyakan. Oke, Bapak Sujono. Bapak Sujono, silahkan menyalakan speakernya ya Pak ya. Silahkan Pak. Saya pernah menonton video pembelajaran PowerPoint, Pak. Kemudian setelah saya rendering itu ukurannya kebesaran, sehingga tidak bisa dikirim melalui HP warna. Nah, ini gimana solusinya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwasanya untuk latar belakang untuk foto itu
sebaiknya warna hijau. Saya kalau diedit itu tidak bisa hilang, tidak bisa transparan kalau sebaik hijau itu Pak. Nah, jadi kata Bapak tadi tidak harus hijau, tapi di lain pendapat harus hijau. Nah, ini gimana solusinya Pak? Itu saja saya rasa, hanya dua sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Pak Amran Hapsan ditanggapin. Tidak ku dengar tadi suaranya. Oh ya, suaranya agak kurang jelas ya Pak, karena saya kira cuma saya yang agak kurang jelas suaranya. Bella, Bapak Sujono, untuk pertanyaan yang pertama tadi bagaimana Bapak? Tidak ku dengar suaranya. Mungkin suaranya volumenya agak dibesarkan Pak, dinaikkan. Halo, iya Pak, sudah jelas Pak. Jelas ya? Ya. Terima kasih. Saya Sujono dari SMA 13 di Haji. Masih tidak ku dengar baik. Bertanya kepada Bapak Amran Hapsan. Saya tidak kedengaran. Tidak dulu. Coba saya sudah kasih bicara misalnya. Dituliskan saja di kolom chat. Oh ya, atau dituliskan di kolom chat saja Pak ya. Oke. Karena ini sinyalnya ini sepertinya. Enggak ini. Mau pakai HP ya? Tuh bisa juga sebenarnya di kolom chat saja ditulis, di kolom chat dituliskan. Di kolom chat ada di sebelah kanan ya Pak ya. Kalau mau ditulis silakan, kalau mau mencoba menggunakan handset boleh. Di sebelah kanan bawah yang di sebelah gambar orang. Segitiga, iya. Harus Iya. segitiga lingkaran. Untuk peserta yang lain boleh Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita selesainya jam 4 ya. Di sini kalau di Pak Amran ini jam 5 ya Pak ya. Ibu Munika Surya. Sore Ibu. Bisa mendengar suara saya Bu? Bisa. Ada yang mau ditanyakan Bu mengenai apa? Enggak, cuma nanya ini aja. Ukuran filenya yang dikirimkan itu kan besar banget ya. Dari mulai saya tadi mulai dikirim sampai sekarang saya download baru 6% jalannya. Ukuran Bu. File yang di Telegram ya Bu ya? Iya. Memang gitu baru ya. 2% malahan. Nah, sudah. Sinyal saya full ini padahal. Ya, tunggu saja ya Bu ya. Oke. Sabar menunggu. Oke, dari Bapak Sujono pertanyaannya sudah ada Pak Amran? Ya. Boleh ditanggapin. Saya pernah merekam layar pakai PowerPoint, ketika sudah render ternyata ukuran videonya kebesaran sehingga tak dapat dikirim melalui HP. Wah, ini bagus sekali Pak pertanyaannya. Hampir semua mengalami hal yang serupa.
Ya, Pak Sujono ini berapa lama durasi videonya Pak yang dikirimkan, yang dibuat, maksud saya yang direkam? Sekitar 15 menit Pak. Diketikkan saja Pak. Boleh 15 diketikkan saja di kolom menit. chatnya. Saya mau interaksi langsung dengan Pak Sujono, tapi saya sudah full ini, saya punya suara laptop tapi tidak terlalu saya dengar suaranya. Kalau begini biasanya solusinya kalau misalkan tidak dapat dikirim melalui HP, ya biasanya memang begitu Pak, terbatas. Kalau misalkan videonya ini durasinya panjang dan besar kapasitasnya, biasanya memang kalau kita kirim lewat HP itu biasanya kalau bukan gambar videonya itu yang pecah, itu biasanya terpotong videonya baru sampai di yang kita mau kirimkan. Nah, kalau mau bagus, kita kirimkan lewat Telegram saja. Kita kirimkan lewat Telegram atau kita masukkan di Google Drive, nanti linknya yang dikirimkan ke orang. Nanti rekan kita yang download di tempatnya. Ya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Ukuran videonya yang kebesaran, ya memang Pak, kalau apalagi kalau misalkan HP-nya yang kita mau kirimi itu sudah full kapasitasnya, ya sudah penuh, kemungkinannya memang tidak bisa terkirim, ya gitu. Jadi solusinya itu dikirim melalui jangan dikirim melalui JNE, bukan ya, dikirim melalui Telegram. Udah dikirim lewat Telegram atau ada yang chat ini dikirim lewat JNE katanya, lewat Telegram atau masukkan di Google Drive videonya atau nanti diupload, nanti rekan kita akan download di sana ya. Saya yakin bisa sampai di tujuan gitu. Andai kata ya prinsip pengiriman itu yang seperti itu, ada lagi ongkos kirim ya. Nah, sepatunya dikirim lewat Telegram gambarnya. Oke, kemudian yang kedua, mengapa latar belakang harus kain hijau dan ketiga diganti dengan warna lain, gambarnya tidak bisa transparan. Ini bagus sekali Pak Ibu ya, teman-teman semua, bagus-bagus pertanyaannya Pak Sujono ya. Ini saya mau berikan langsung hadiah, tapi harus ketemu langsung ya. Ya, untungnya tidak ketemu langsung ya. Jadi hadiahnya hangus. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa latar belakang harus kain hijau? Ya, Bapak Ibu, mungkin teman-teman semua ada yang bisa kasih solusi? Ibu Monika, kenapa harus warna hijau Ibu Monika? Harus kain hijau. Harus green screen ya Pak ya? Iya. Mungkin Mbak Ice bisa ngebantu. Ya. Nggak tahu Pak. Jangan saya terus yang jawab. Nanti rekan-rekannya yang tersinggung kalau saya terus yang bahas ya. Atau mungkin Ibu Jessica Krisna Dewi mungkin. Ini konten-konten kreator yang handal juga ya. Ya, kenapa harus menggunakan kain hijau? Mungkin karena paling kontras mungkin ya Pak ya, kalau hijau dengan warna lain itu jadi lebih mungkin ya, saya juga nggak tahu. Ini sengaja suaranya dikasih kecil supaya tidak kedengaran jawabannya ya. Oh, kecil suara saya ya? Oh ya, kenapa harus menggunakan kain hijau atau green screen? Mungkin karena lebih kontras ya Pak kalau hijau dibandingkan warna lain mungkin ya. Lebih kontras. Dan katanya harus kain hijau ya? Kalau pengalaman saya sih nggak harus hijau gitu, tapi yang paling mudah memang hijau. Kan bisa nanti diubah di pengaturannya untuk samakan dengan layar kita, bisa juga itu nanti. Suara semua. Nggak kedengar suaranya. Suara saya nggak kedengeran ya Bu Taria? Kedengaran Bu, cuman mungkin karena sinyal Pak Amran ini. Oh begitu. Oh ya baik, tidak apa-apa. Ternyata di sini penyebabnya ya, bukan dari. Aduh. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Ini jawabannya Bu Isik ini sudah bagus sekali ya. Jadi mengapa latar belakangnya harus kain hijau? Sebenarnya tidak harus kain hijau Pak Ibu teman-teman semua. Intinya
latar belakangnya itu warnanya itu harus berbeda dengan warna yang ada pada diri kita, ya kan? Kebanyakan kan, ya, cuma lazimnya orang itu menggunakan kain hijau. Lazimnya orang menggunakan kain hijau. Ya, bisa dikatakan, Bapak Ibu, keseharian kita jarang-jarang menggunakan pakaian yang ada unsur warna hijaunya. Jarang-jarang kan? Iya. Seberapa banyak kita sering menggunakan pakaian ya, memakai pakaian, itu jarang sekali ada warna corak hijau di pakaian kita. Jadi bisa dikatakan warna hijau itu memang lazim digunakan karena bisa dikatakan itu warna yang jarang ada. Yang paling jarang sekali ada termasuk di bagian tubuh kita, ya. Apakah mata kita warna hijau? Nah, itu kan, ya kan tidak ada di bagian tubuh kita yang warna hijau kan? Nah, itu. Jadi apakah harus menggunakan latar hijau? Tidak harus juga. Intinya latar belakang itu harus berbeda warna dengan warna yang ada pada diri kita. Bayangkan loh Pak Ibu, teman-teman semua. Kalau misalkan latar belakangnya kain hijau, baru kita menggunakan baju yang warna hijau juga. Pas dihilangkan, pakai menggunakan itu chroma key itu, maka tinggal kepalanya kita yang ada di video. Kenapa ada yang kepala yang melayang ini? Penampakan ini guruku tiba-tiba sejak pandemi ini aneh-aneh saya punya guru. Ya, itu kan kurang bagus. Jadi tidak harus. Kemudian ketika diganti dengan warna lain yang gambarnya tidak bisa transparan. Kenapa bisa, Pak? Harusnya bisa. Mungkin masalahnya tadi itu tidak transparan karena latar belakang warna yang kita gunakan itu ada unsurnya yang sama pada diri kita. Dan kalau bisa, ini pernah saya dapatkan kasus Bapak Ibu ya, saya sendiri yang alami, saya berbagi pengalaman. Saya menggunakan juga warna hijau, ya, tetapi penerangannya kurang bagus, ya, cahayanya terlalu bagus sehingga warna latar belakang itu tidak hijau, agak warna abu-abu jadinya, agak warna abu-abu. Ya, saya juga heran kenapa kombinasi warnanya jadi seperti itu. Bukan abu-abu lusuh sih, abu-abu basah gitu. Tapi pas saya mau hilangkan, kebetulan saya juga baju itu warna-warna abu-abu gitu, hilang bajunya. Kenapa bisa ya? Jadi saya tidak jadi hilangkan latarnya. Jadi selain menggunakan kain latar belakang seperti itu, yang kontras seperti yang dibahasakan tadi, itu kalau bisa cahayanya juga harus bagus, harus terang. Supaya warna hijaunya betul-betul nampak kelihatan warna hijau. Gitu Pak Sujono ya, bagus sekali pertanyaannya Pak. Oke, jadi solusinya yang tadi dikirim lewat melalui Telegram atau dimasukkan di Google Drive, nanti linknya dikirimkan, nanti rekan kita yang download. Ya, oke Pak. Pak, bisa kirim video yang sudah jadi biar kami dapat melihat keunggulan. Wah, ini bagus sekali pertanyaan Ibu Arianti. Ini yang saya mau perlihatkan sebenarnya. Ya, saya mau cari video saya yang paling bagus ya. Ya, artinya cuma satu ini yang paling bagus. Ya, saya mau perlihatkan contoh video saya yang saya buat dari Camtasia, tapi tidak harus jadi patokan, ya Pak Ibu. Tidak harus jadi patokan. Ini saya cari dulu. Di mana ya? Tapi kalau misalkan kenapa saya susah harus mencari filenya ya? Mending tidak saja di channel langsung ya. Coba saya lihat. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, boleh saya perlihatkan dulu ini. Saya lihat dulu. Oh, Ibu Arianti ternyata guru matematika juga. Wah, mantap ya. Guru matematika. Ya, saya coba buka dulu channel. Ya, sambil silakan Bapak Ibu kalau misalkan sambil saya buka ini ya.
Saya carikan dulu. Maaf sebelumnya Pak Amran, waktunya 10 menit lagi ya. Ya, kecil sekali suaranya. Jaringan mungkin terpuas. Ya. Oke, Bu Monika Surya. Boleh ditulis aja Bu pertanyaannya di kolom chat. Kalau ditulis, saya takut saya tidak bisa membahasakan dengan baik. Oh, boleh. Tunggu dulu nak. Harus antri ya Bu ya, sabar ya Bu. Siap, Mbak. Ini saya cari. Untuk Ibu Monika Surya ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bapak Ibu yang lain kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat di Telegram boleh atau kita lanjutkan besok. Bagaimana Pak Amran? Ya, tunggu Bu, lagi loading kini, not responding. Sabar. Ya bisa mungkin tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa saya perlihatkan dulu ininya file contoh video yang saya buat ya. Nanti besok kita tuntaskan ya. Atau mungkin kita dengarkan dulu pertanyaan dari Bu Monika, Pak. Ya. Kenapa, Bu? Sambil menunggu jaringannya Ya. bagus. Iya. Ada pertanyaan. Iya, satu lagi Pak dari Ibu Monika Surya. Ya, Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya Bapak, ini misalnya kalau Suaranya Bu Tari. Oh iya, maaf Bu Munik, ini Pak Amran belum bisa mendengar dengan jelas karena sinyal. besok saja kalau Suaranya. gitu. Jadi dipending besok atau boleh ditulis saja Bu, tidak apa-apa. Iya, dituliskan saja di kolom chat pertanyaannya. Insya Allah kalau Pak Amran nanti bisa nangkepnya, apapun yang Ibu tulis. Ya Pak Amran ya. Nah ini videonya sudah muncul Bapak Ibu, boleh disaksikan bersama. Ini saya menggunakan latar warna hijau, cuma tidak terlalu bagus cara dihilangkannya. Jadi masih kentara warna-warna hijau di sebelah kirinya. Nah, ini aset-aset seperti ini Pak Ibu. Ini aset-aset seperti ini. Ini saya ambil dari Camtasia. Ini. Ya, itu diambil dari library tadi ya. Kemudian gambar yang ini saya memang import dari luar. Maksud saya tambahkan dari bukan dari Camtasia. Ini saya desain dari Corel ya. Jadi memang Bapak Ibu kalau kita mau membuat suatu video memang video pembelajaran yang sedikit profesional ya butuhlah sedikit beberapa tambahan informasi tentang
aplikasi yang lain ya yang mendukung dari video pembelajaran. Tapi sebenarnya kayak macam logo-logo seperti ini itu bisa kita menggunakan dari Camtasia. Seperti yang saya perhatikan tadi itu, saya mengambil dari Camtasia itu yang gambar kotak, itu bisa kita bikin ya. Kita bisa bikin. Intinya saya bilang tadi itu gambar-gambar yang kita mau gunakan di Camtasia itu di video kita itu sebenarnya bisa kita buat dari Camtasianya sepenuhnya ya. Cuma karena ini saya buat dari aplikasi Corel, jadi itu saya bisa desain ya. Nah ini nama, ini saya masih perkenalan Pak Ibu, masih perkenalan. Di sini saya judulnya ya. Kebetulan yang saya buat di sini adalah panduan penggunaan Kahoot. Ini kemudian, ini saya bilang tadi cuma di awal-awal itu muncul muka saya. Pas setelah saya perkenalkan diri, masuk di materi inti itu gambar saya ini sudah tidak ada. Ya, saya murni menjelaskan tutorial seperti ini. Ya. Kemudian saya menjelaskan ini merekam layar ya, merekam layar ini pakai Camtasia. Ini kemudian di sini selesai ya. Ini sudah selesai di sini ya, seperti itu Bapak Ibu ya, yang apa namanya, memang saya anggap Bapak Ibu teman-teman semua, Camtasia ini sangat bagus ya, kualitasnya sangat bagus ini dalam buat suatu video pembelajaran ya. Ini saya satu ya Pak Ibu, kalau misalkan saya mau membuat video pembelajaran untuk materi sistem peredaran darah, saya mau memasukkan gambar jantung dan pembuluh darah dan terlihat aliran darahnya. Wow, apakah gambar tersebut saya masukkan dulu ke slide atau bisa saya masukkan ke langsung ke Camtasianya? Dua-duanya bisa Bapak Ibu ya, Ibu Monika, dua-duanya bisa ya. Terserah Bapak Ibu Monika saja kalau misalkan kita mau masukkan gambarnya di slide-nya. Jadi pada saat proses perekaman layar itu kita langsung menjelaskan di situ isi slide-nya sudah ada gambarnya. Ya, boleh juga kalau misalkan gambarnya menyusul. Jadi kita hanya menjelaskan saja, gambarnya nanti kita impor ya, kita masukkan. Tapi kalau saya sih lebih bagus yang pertama, dimasukkan gambarnya terlebih dahulu di slide, nanti kita jelaskan pada saat proses perekaman layar. Begitu Bu Monika ya. Terima kasih Pak. Ya, mantap ini, guru-guru hebat ya, luar biasa kreatif semua. Oke, sudah Ibu Monika sudah paham ya Bu ya? Nanti Mungkin besok proses editingnya ya. Besok proses editingnya. Masih ada lagi Bu Monika, kalau misalnya mau bertanya lagi, disimpan dulu, besok kita tanyakan lagi sama narasumbernya. Tapi Bu Tari, boleh sih sebenarnya kalau misalkan nanti dalam proses penginstalannya, terus kalau ada yang mau praktekkan sebentar malam mungkin sebelum besok itu enggak apa-apa, ditanyakan saja di Telegram ya. Iya, boleh. Boleh nanti pada saat bertanya, kalau bisa di screenshot ya, difotokan. Jangan hanya bertanya seperti ini, kalau bisa di foto masalahnya, supaya kita langsung lebih terarah solusinya. Tapi besok jam berapa Bu Tari ininya acaranya? Besok kita jam 9 pagi Bapak. Iya, nah ini masalahnya. Ini masalah tadi saya dikirimkan ke sama Bu Sika, saya tidak bisa jam segitu. Karena saya lagi perjalanan ke Makassar. Jadi kalau mau boleh sudah waktu-waktu seperti ini atau malam saja sih sudah Isya. Kalau malam atau siapa jangan jam yang di agenda. Saya tidak bisa Bu, karena saya lagi perjalanan. Oh ya. Boleh sore atau malam, atur saja. Iya. Iya, ya nanti kita kabari di Telegram ya Pak ya. Atau disamakan aja dengan hari ini gimana Pak Amran? Kenapa? Iya Bu Jessica. Disamakan aja dengan hari ini jam
14 WIB ya. Oh iya. Soalnya kalau malam nanti Oku Selatan Jam 2. suka mati lampu. Mati listrik di sana. Nanti gelap semua layarnya. Jam 2. Jam 2. Boleh. Boleh sama dengan jam sekarang. Iya, oke. Ya. Oke, siap. Siapa takut ya? Boleh. Makin semangat kayaknya Pak. Kalau sudah mau praktek Iyalah. ini. Tergantung audiensnya ini ya. Karena audiensnya ini semangat, saya nanti double semangat lagi. Silakan, saya akan berikan ke Butar. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok ya Bapak Ibu di jam yang sama. Terima kasih untuk Pak Amran Hapsan. Materinya sangat-sangat bermanfaat sekali. Mungkin cukup sampai di sini. Saya selaku moderator dan mewakili segenap panitia, kami undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih Pak Bapak, Amran. Terima kasih semua. Ya, sama. Ya. Sampai jumpa di grup. Ya. Mohon izin live Mbak Tari, Mbak Jessica. Enggak. Iya, Ibu Unik, silakan. Ketemu besok Bapak Ibu jam 2 siang. Pak Sujono semangat Pak. Pak Sujono semangat dong dari tadi. Bapak rajin banget ikut pelatihan malu yang muda. Mbak izin live ya Mbak. Iya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sujono kalau misalnya dikirim lewat HP berat, kenapa nggak diupload ke YouTube aja Pak? Jadi siswanya tinggal play aja. Gitu. Tapi emang pakai kuota sih kalau YouTube. Cuman kan sama aja ya kalau dikirim pakai kuota juga. Iya, sama. Kalau pakai WA atau Telegram. Coba aja kalau nanti bikin channel sendiri atau udah punya channel mungkin Pak Sujono ya. Wow. Ini lagi ancang-ancang kayaknya Pak Sujono. Ya udah kita tutup Bu Tari ya. Meetingnya, room meeting kita Iya, tutup. Ibu. Oke. Sampai jumpa besok.